Komnas HAM kembali buka pernyataan yang mengejutkan publik. Pasalnya setelah Putri Chandrawati tidak dinyatakan akan ditahan, membuat Komnas HAM bertanya-tanya, apa maksud dari pernyataan jika Putri Chandrawati tidak akan ditahan? Kini sudah jelas bahwa Putri Chandrawati ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun Putri sama sekali tidak akan ditahan. Menuai pernyataan tersebut, Komnas HAM kini telah menemukan bukti bahwa Putri Chandrawati akan tetap ditahan. Dengan pernyataan yang telah ditemukan oleh pihak Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kembali menyinggung soal terbukanya peluang bagi Putri Chandrawati yang ikut melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Hal tersebut menurutnya berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tidak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Tak mungkin dari senjata yang satu, pasti dari lebih dari satu senjata. Bisa lebih dari 2 senjata, makanya saya munculkan juga ada pihak ketiga, ujar Taufan Damanik. Kalau kita baca keterangan kabar reskrim sebagai sebuah analisis, itu sah-sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin menyidik, mendalami kemungkinan ada pihak ketiga, ungkapnya lagi. Ia melanjutkan diduga penembak ketiga merupakan orang yang berada di lokasi saat kejadian penembakan tersebut terjadi oleh Brigadir J. Taufan Damanik pun membenarkan adanya peluang Putri Chandrawati ikut melakukan penembakan. Ya, makanya saya katakan juga berkali-kali, saya mungkin dibaca, mungkin direkod CCTV diambil. Saya katakan saya belum begitu meyakini konstruksi peristiwa yang dibuat oleh penyidik sekarang, karena masih bergantung dari keterangan demi keterangan, ungkapnya. Kita mendorong penyidik ini untuk mendalami, jangan hanya terbatas kepada keterangan semata-mata. Mereka katakan ada bukti lain. Sebab begini ada satu problem yang luar biasa di situ, dihilangkannya CCTV di dalam rumah. Lanjut Taufan Damanik. Beberapa waktu lalu, Taufan pernah mengatakan bahwa pelaku penembakan Brigadir J saja lebih dari 2 orang. Akan tetapi Taufan mengatakan, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Saya kira nanti senjata macam-macam bisa pembuktian siapa sesungguhnya yang menembak. 1 orang, 2 orang, atau mungkin bisa saja lebih dari 2 orang, ujar Taufan. Taufan mengatakan, saat ini yang paling penting adalah mengungkap peristiwa penembakan tersebut dengan terang benderang. Saya kira tugas penyidik saat ini untuk mendalami dan mencari bukti-bukti peristiwa lain selain keterangan pelaku, imbuhnya. Pada awal kasus ini mengemuka, polisi menyebut bahwa kematian Brigadir J terjadi karena peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Akan tetapi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak. Yang ada adalah Baradae yang menembak Brigadir J atas perintah Sambo. Kemudian Sambo juga menembakkan senjata Brigadir J ke tembok untuk merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.